Ia membawa kerajaan Kutai ke puncak kejayaannya. Pada masa kekuasaannya, Kutai mengalami masa gemilang. Rakyat hidup tentram dan sejahtera. Dengan keadaan seperti itulah, akhirnya Raja Mulawarman mengadakan upacara korban emas yang amat banyak. Ditemukan prasasti atau yupa di Muarakaman merupakan salah satu bukti bahwa kehidupan kerajaan Kutai sangatlah makmur dan sejahtera. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah kembali ke channel Cerita Wulan. Dan buat kamu yang baru pertama kali menemukan videoku, salam kenal dan selamat datang di channel Cerita Wulan. Di malam ini aku ingin menceritakan tentang kelanjutan dari Kerajaan Kutai Martapura atau Kerajaan Kutai Martadipura sebagai kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Tapi sebelum aku melanjutkan ceritaku, jangan lupa untuk tetap dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kamu gak ketinggalan cerita-ceritaku. Terima kasih. Kehidupan ekonomi. Kutai terletak di tepi Sungai Mahakam, sehingga aktivitas utama dari masyarakatnya adalah melakukan kegiatan pertanian. Selain itu, mereka juga melakukan banyak perdagangan dengan negeri luar. Mata pencaharian lain yang banyak dilakukan oleh masyarakat kerajaan Kutai adalah beternak sapi. Dalam salah satu yupa yang ditemukan tertulis bahwa Raja Mulawarman sempat memberikan hadiah sapi sebanyak 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Itu artinya pada abad kelima telah ada suatu peternakan yang sangat maju di kerajaan Kutai. Keruntuhan kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai runtuh ketika Raja Kutai wafat dalam peperangan melawan calon Raja Kutai Kartanegara ke-13, yaitu Aji Pangenan Anum Panji Mendapa. Perlu digarisbawahi bahwa Kutai Kartanegara adalah kerajaan yang berbeda yang berada di Kutai Lama atau Tanjung Kutai. Sumber lain mengatakan bahwa yang berhasil mengalahkan Kutai Mulawarman atau Kutai Martapura dikenal dengan nama Sultan Haji Muhammad Idris. Selanjutnya Kutai Kartanegara memang berubah menjadi kerajaan Islam yang disebut Kesultanan Kutai Kartanegara. Gelar raja dan pangeran juga telah berubah menjadi sultan. Sementara itu, pada abad ke-13, di muara Sungai Mahakam berdiri kerajaan bercorak Hindu Jawa, yaitu Kerajaan Kutai Kartanegara yang didirikan oleh salah seorang pembesar dari Kerajaan Singosari yang bernama Raden Kusuma, yang kemudian bergelar Aji Batara Agung Dewa Sakti dan beristrikan Putri Karang Meleno, sehingga kemudian menurunkan putra bernama Aji Batara Agung Padukanira. Proses asimilasi atau penyatuan dua kerajaan tersebut telah dimulai pada abad ke-13 dengan pelaksanaan kawin politik antara Aji Batara Agung Padukanira yang mempersunting Putri Indra Berwati Dewi, yaitu seorang putri dari Guna Prana Tunggal, salah satu dinasti Raja Mulawarman, tetapi tidak berhasil menyatukan kedua kerajaan tersebut. Baru pada abad ke-16 melalui perang besar antara kerajaan Kutai Kartanegara
pada masa pemerintahan Aji Pangeran Sinung Panji-ing dengan Kerajaan Kutai Mula Warman. Pada pemerintahan Raja Dharma Setia. Dalam pertempuran tersebut, Raja Dharma Setia mengalami kekalahan dan gugur di tangan Raja Kutai Kartanegara, Aji Pangeran Sinum Panji, yang kemudian berhasil menyatukan kedua kerajaan Kutai tersebut, sehingga wilayahnya menjadi sangat luas. Dan nama kerajaannya pun berubah menjadi Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura, yang kemudian menurunkan dinasti Raja-Raja Kutai Kartanegara sampai sekarang. Literatur sejarah menyebutkan bahwa sejak abad ke-13 sampai tahun 1960, yang menjadi raja daerah Swapraja atau Kerajaan Kutai Kartanegara berdasarkan tahun pemerintahannya adalah sebagai berikut. 1. Aji Batara Agung Dewa Sakti. 2. Aji Batara Agung Padukanira. 3. Aji Maharaja Sultan. Kemudian yang keempat, Aji Raja Mandarsyah. Yang kelima, Aji Pangeran Temenggung Jayabaya atau Aji Raja Putri. Yang keenam, Aji Raja Mahkota. Kemudian yang ketujuh, Aji Dilanggar. Yang kedelapan, Aji Pangeran Sinem Panji Mendopo. Yang kesembilan, Aji Pangeran Dipati Agung. Kemudian yang kesepuluh, Aji Pangeran Mejogo Sumo. 11, Aji Peki Gelar Aji Ratu Agung. Yang ke-12, Aji Pangeran Dipati Tua. Yang ke-13, Aji Pangeran Dipati Anum Panji Pendopo. Ke-14, Sultan Haji Muhammad Idris. Aji Imbut bergelar Sultan Muhammad Muslihuddin. Yang ke-16, Sultan Haji Muhammad Solehuddin. Yang ke-17, Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Yang ke-18, Sultan Haji Alimuddin. Yang ke-19, Sultan Haji Muhammad Parikesit. 20, sekarang Sultan Haji Muhammad Solehuddin II. Kehidupan budaya masyarakat Kutai sebagai berikut. Masyarakat Kutai adalah masyarakat yang menjaga agar tradisi budaya nenek moyangnya, masyarakat yang sangat tanggap terhadap perubahan dan kemajuan kebudayaan. Menjunjung tinggi semangat keagamaan dalam kehidupan kebudayaannya, masyarakat Kutai juga adalah masyarakat yang respon terhadap perubahan dan kemajuan budaya. Hal ini dibuktikan dengan kesediaan masyarakat Kutai yang menerima dan mengadaptasi budaya luar ke dalam kehidupan masyarakat. Selain dari itu, masyarakat Kutai dikenal sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi spirit keagamaan dalam kehidupan kebudayaannya. Penyebutan Brahmana sebagai pemimpin spiritual dan ritual keagamaan. Dalam yupa atau prasasti yang mereka tulis menguatkan kesimpulan itu. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Kutai dapat diketahui dari dua hal berikut ini. Letak geografis Kerajaan Kutai berada pada jalur perdagangan antara Cina dan India. Kerajaan Kutai menjadi tempat yang menarik untuk disinggahi para pedagang. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan perdagangan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kutai di samping pertanian. Keterangan tertulis pada prasasti yang mengatakan bahwa Raja Mulawarman pernah memberikan hartanya berupa minyak dan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Sejak muncul dan berkembangnya pengaruh Hindu di Kalimantan Timur, terjadi perubahan dalam tata pemerintahan, yaitu dari sistem pemerintahan kepala suku menjadi sistem pemerintahan raja atau feodal.
Raja-raja yang pernah berkuasa pada kerajaan Kutai adalah sebagai berikut. Kudungga, raja ini adalah founding father kerajaan Kutai. Ada yang unik pada nama raja pertama. Ini karena nama Kudungga merupakan nama lokal atau nama yang belum dipengaruhi oleh budaya Hindu. Hal ini kemudian melahirkan persepsi para ahli bahwa pada kekuasaan Raja Kudungga, pengaruh Hindu baru masuk ke Nusantara. Kedudukan Kudungga pada awalnya adalah seorang kepala suku. Dengan masuknya pengaruh Hindu, ia mengubah struktur pemerintahannya menjadi kerajaan dan mengangkat dirinya menjadi raja, sehingga pergantian raja dilakukan secara turun-temurun. 17 Aswawarman. Prasasti Yupa menyatakan bahwa Raja Aswawarman merupakan raja yang cakap dan kuat. Pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan kerajaan Kutai diperluas lagi. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan upacara Asmaweda. Upacara-upacara ini pernah dilakukan di India pada masa pemerintahan Raja Samudra Gupta. Ketika ingin memperluas wilayahnya, dalam upacara itu dilaksanakan pelepasan kuda dengan tujuan untuk menentukan batas kekuasaan kerajaan Kutai. Dengan kata lain, sampai di mana ditemukan tapak kaki kuda, maka sampai disitulah batas kerajaan Kutai. Pelepasan kuda-kuda itu diikuti oleh para prajurit kerajaan Kutai. Mulawarman, raja ini adalah putra dari Raja Aswawarman. Ia membawa kerajaan Kutai ke puncak kejayaannya. Pada masa kekuasaannya, Kutai mengalami masa gemilang. Rakyat hidup tentram dan sejahtera. Dengan keadaan seperti itulah, akhirnya Raja Mulawarman mengadakan upacara korban emas yang amat banyak. Ditemukan prasasti atau yupa di Muarakaman merupakan salah satu bukti bahwa kehidupan kerajaan Kutai sangatlah makmur dan sejahtera. Sejak saat itu, tidak ada lagi cerita tentang kehidupan kerajaan Kutai yang berada di bawah dinasti Kudungga. Kudungga berasal dari kerajaan Champa di Kamboja. Asmawarman yang merupakan anak dari Kudungga dipercaya untuk menjadi raja pertama di kerajaan Kutai Martadipura dengan sebutan Wangsakerta. Tetapi pada beberapa catatan sejarah, juga ada yang menganggap Kudungga sebagai raja yang pertama dari kerajaan Kutai setelah Raja Aswawarman. Tenggak kepemimpinan kerajaan Kutai diberikan kepada Raja Mulawarman. Raja Mulawarman merupakan anak dari Raja Aswawarman. Di masa pemerintahan Raja Mulawarman ini, kerajaan mencapai masa kejayaan. Hal ini terjadi karena kebijaksanaan dan perhatiannya terhadap hal-hal yang bersifat religius. Raja Mulawarman memberikan hadiah berupa emas, tanah, dan ternak secara adil kepada para Brahmana. Selain itu, beliau juga mengadakan upacara sedekah di tempat yang dianggap suci atau Wah Prakeswara. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, rakyat juga sangat menghormati rajanya dengan menyelenggarakan kenduri demi keselamatan sang raja. Bukti kebesaran Raja Mulawarman juga tertuang dalam tulisan-tulisan yang ada di Tugu Prasasti-Prasasti Mulawarman, terdiri dari 7 yupa. Prasasti tersebut berisi kuasa Anustup. Namun dari ketujuh prasasti tersebut, hanya 4 yupa yang sudah berhasil dibaca dan diterjemahkan. Kerajaan Kutai berakhir saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharma Setia wafat
dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13, Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Perlu diingat bahwa Kutai ini atau Kutai Martadipura berbeda dengan kerajaan Kutai Kartanegara yang ibu kotanya pertama kali berada di Kutai Lama atau Tanjung Kutai. Kutai Kartanegara inilah di tahun 1365 yang disebutkan dalam sastra Jawa, Kitab Negara Kertagama, Kutai Kartanegara selanjutnya menjadi kerajaan Islam yang disebut sebagai Kesultanan Kutai Kartanegara. Sejak tahun 1735, kerajaan Kutai Kartanegara yang semula rajanya bergelar pangeran berubah menjadi bergelar sultan atau Sultan Haji Muhammad Idris dan hingga sekarang disebut sebagai Kesultanan Kutai Kartanegara. Peninggalan sejarah kerajaan Kutai di abad ke-21 saat ini, beberapa peninggalan sejarah kerajaan Kutai masih bisa ditemukan di Museum Mulawarman yang letaknya ada di Kota Tenggarong, Kutai Kartanegara. Jika kalian suatu saat berkunjung ke kota itu, jangan lupa untuk mampir ya. Bukti kebesaran dari kerajaan Kutai, saya sendiri pernah ke sana ketika beberapa waktu lalu. Berikut ini adalah benda-benda yang merupakan peninggalan sejarah dari kerajaan Kutai. 1. Ketopong Sultan Kutai. Ketopong Sultan yaitu mahkota dari kerajaan Kutai yang terbuat dari bahan-bahan emas dengan berat 1,98 kilo. Hingga sekarang mahkota ini masih tersimpan rapi di Museum Nasional di Jakarta. Mahkota ini dijumpai sekitar tahun 1890 yang terletak di daerah Muara Kaman, Kutai Kartanegara. Adapun di Museum Mulawarman juga terdapat pajangan dari ketopong sultan tersebut, namun hanya replikanya saja. Kalung uncal kerajaan Kutai. Ini merupakan kalung emas yang memiliki berat 170 gram. Dengan hiasan liontin berelief kisah Ramayana. Kalung uncal ini menjadi salah satu atribut dari kerajaan Kutai yang dipakai oleh Sultan Kutai Kartanegara semenjak Kutai Martadipura bisa dijajah dan ditaklukkan. Menurut pemeriksaan para ahli, kalung uncal ini diperkirakan berasal dari India. Hingga sekarang hanya terdapat 2 kalung uncal di dunia. Yang pertama terletak di negara India dan yang kedua berada di Museum Mulawarman, Kota Tenggarong. Kalung jiwa merupakan salah satu peninggalan bersejarah dari kerajaan Kutai yang ditemui pada zaman kepemimpinan Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Kalung ini ditemukan oleh warga di sekitar Danau Livan, Muara Kaman pada tahun 1890. Hingga sekarang kalung jiwa ini masih dipakai sebagai suatu perhiasan kerajaan yang juga digunakan oleh raja ketika ada sebuah pesta untuk pengangkatan raja baru. Pedang Sultan Kutai. Pedang ini terbuat dari bahan emas yang padat. Di bagian gagang pedang tersebut terdapat ukiran seekor binatang harimau yang sedang bersiap-siap untuk menerkam musuhnya. Sedangkan ujung sarung pedang dihiasi oleh ukiran seekor binatang buaya. Pedang Sultan Kutai masih ada dan terjaga hingga saat ini. Pedang ini dapat ditemukan di Museum Nasional Jakarta. Kura-kura emas. Kura-kura emas ini merupakan salah satu peninggalan sejarah dari kerajaan Kutai yang sekarang berada di Museum Mulawarman. Benda ini berukuran sebesar setengah kepalan tangan. Menurut data informasi yang ada di Museum Mulawarman,
Benda ini ditemukan di daerah Lonlalang, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Menurut cerita sejarah, ini juga merupakan salah satu benda yang dipersembahkan oleh seorang pangeran yang berasal dari kerajaan Cina dan diberikan kepada putri Sultan Kutai yang bernama Aji Bidara Putih. Sang pangeran memberikan berbagai macam benda unik tersebut untuk membuktikan kesungguhannya ingin menikahi sang putri dari kerajaan tersebut. Keris bukit memiliki hubungan yang sangat erat dengan Permaisuri Aji Putri Karangmeleno. Permaisuri Aji Putri Karangmeleno tersebut bukan hanya seorang istri dari Raja Kutai Kertanegara semata, namun juga pemilik dari keris bukit tersebut. Pasalnya, permaisuri tersebut adalah seorang bayi perempuan yang dulunya ditemukan dalam sebuah gong yang hanyut di balai bambu yang ditemukan oleh warga sekitar. Uniknya dalam gong tersebut tak hanya terdapat seorang bayi perempuan saja, namun juga terdapat sebutir telur ayam serta sebilah keris yang kini keris tersebut diberi nama sebagai keris bukit. Itulah sekelumit ceritaku tentang Kerajaan Kutai Martadipura atau Kerajaan Kutai Martapura bagian kedua yang aku janjikan di video sebelumnya. Semoga bisa menambah wawasan kamu, juga bisa menambah manfaat pengetahuan kepada kamu tentang sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara pada masa lalu. Terima kasih sudah menyimak semua ceritaku dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah cerita Wulan berikutnya tentang sejarah kerajaan-kerajaan di masa lampau. Jangan lupa kalau kamu ada keinginan apa yang aku ingin ceritakan kepada kamu, kamu boleh tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa kalau ada keterangan-keterangan atau informasi yang aku berikan belum benar atau harus ditambahi, kamu boleh tulis komentar kamu tentang apa yang harus aku tambahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.